Apa sih? Banyak bawang goreng, pakai bawang goreng di rumah aja. Ya, ada beli kan. Pakai bawang goreng di rumah aja. Biar kayak kayak kemarin. Iya, aku jemput. Oh, begitu lah. Bawang goreng di rumah aja. Buat bela. Buat bela. Oh, hati-hati. Hah? Pak, ini berikutnya naikkan lah Pak. Caranya cuma tekan 2 kali. Oh langsung. Udah, nggak usah apa lagi, langsung kalian copy aja langsung nanti. Pastikan nanti. Oke, dah ya. Kita mulai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar mengoperasikan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan buatan ya. Nah, nanti Bapak praktekkan dan kalian harus mengikuti perintah-perintahnya. Misalnya kita akan berkolaborasi dengan AI atau artificial intelligence. Nah, menggunakan perangkat komputer dan juga menggunakan platform dari ChatGPT ya, supaya apa sih hasil dari analisis ya, hasil dari analisis si ChatGPT tadi ya. Oke, yang pertama yang harus kita tahu adalah apa sih ChatGPT itu? Nah, ChatGPT itu merupakan kecerdasan buatan ya. Yang pertama kali dikenalkan pada Lokakarya tahun 1956. Ilmu rekayasa dan menciptakan mesin cerdas. Nah, kecerdasan si komputer ini sama dengan kecerdasan manusia. Bahkan lebih hebat lagi, bisa dibilang itu ya, hebat lagi ChatGPT dibanding si manusia itu tadi. Misalnya dalam kegiatan sehari-hari, kita sering menggunakan ChatGPT ya. Nah, misalnya dalam proses apa saja. Nah, ChatGPT itu kan selalu menjawab apa yang kita tanya ya. Nggak pernah dia nggak menjawab itu. Pasti dia menjawab. Nah, apapun pertanyaan, pasti dijawabnya. Nah, berbeda dengan kita, manusia. Coba kalau kita bertanya gitu, atau chat kita, pasti dijawabnya entah besok, entah seminggu lagi baru dibalas. Tapi kalau chat GPT ini, kita suruh di hari itu, langsung detik itu juga dikerjakannya. Nah, cepat sekali perkembangannya. Oke, nah selanjutnya nanti kita akan mengoperasikan ya, membuka dan belajar menggunakan ChatGPT sebagai pengolah informasi. Nah, pengolah informasi misalnya yang pertama, nah ini kita harus memasukkan data ya. Nah, data apa yang kita masukkan? Misalnya data nilai. Nah, siapa saja yang akan kita masukkan? Adi sekian, ya kan? Doni sekian, Dedi sekian. Nah, terus nanti akan memproses ya. Nah, memproses apa yang akan dianalisa. Bisa saja hasil analisanya berbeda dengan hasil analisa kita ya. Nah, tergantung bagaimana kecerdasan buatan ini dia menganalisa sesuai dengan kemampuannya. Nah, semakin banyak data yang masuk ya, maka itu semakin bagus. Nah, semakin banyak data yang masuk untuk dianalisis, maka semakin bagus pula hasil dari analisisnya. Ya, semakin banyak data, semakin bagus. Luaran ya, nah, luaran yang diharapkan dari yang kita ambil dari ChatGPT misalnya, itu keputusan. Nah, berarti kalau kita lihat nilai, nah, keputusannya apa? Apakah dia naik kelas atau tinggal kelas?
lulus atau tidak lulus. Nah, itu keputusannya. Bisa diambil dari analisa si ChatGPT tadi. Hasil karya seni. Nah, misalnya kita suruh dia untuk buatkan saya. Nah, itu kan prompt ya, artinya perintah. Perintah untuk kita mengerjakan di perangkat kita misalnya. Misalnya, buatkan saya gambar mobil dengan ini secara jelas. Nah, dia akan membuatnya langsung. Jadi, kebanyakan dari kita ini, Bapak lihat, menggunakan ChatGPT tapi nggak ada prompt-nya itu asal-asalan, maka hasilnya akan bias. Ya, bias itu berbeda dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita inginkan A, ternyata menurut sistem tadi B. Nah, beda bias karena perintahnya salah, ya, karena perintahnya salah. Terus saran dari kita masukkan data-data tadi, kemudian apa saran dari si ChatGPT tadi, ya kan? Nah, misalnya bisa sarannya apa saja, tergantung bagaimana dia membaca data, ya. Nah, misalnya lulus dan tidak lulus, gitu ya. Oke, selanjutnya Bapak ingin kalian ini mengetik ini, ya. Nah, langkah-langkah pengerjaan. Nah, di sini ya, bikin di situ Ali, bikin tabel nama Ali misalnya ya. Nah, terus nilai 85, Budi nilai 70, Cici nilai 90, Dedi nilai 60, Evi 75. Nah, silakan dibuat ini dulu, terus bikin juga prompt. Nah, prompt-nya ini kemudian nanti akan kita menggunakan ChatGPT ya. Oke, silakan kerjakan. Nah, ini proses anak-anak sedang mengerjakan tugasnya masing-masing yang sudah diberikan. Oke, silakan dilanjut ya. Nah, ya, secara berkelompok. Oke. Oke. Ya, ketik ya. Masukkan nilainya. Ya, sambil mengerjakan, Bapak mau menjelaskan.
nanti hasil dari analisis, ya, hasil dari analisis ChatGPT tadi itu disalin ya ke dalam lembar kerja. Nah, analisis yang diberikan harus memiliki atau menghasilkan rata nilai siswa, terus nilai tertinggi dan nilai terendah, insight mengenai penyebaran nilai, misalnya apakah data tersebut merata atau tidak. Oke, selanjutnya saran yang bisa diterapkan, misalnya program remedial bagi siswa dengan nilai rendah atau penguatan materi pada topik. Terus simpan analisis. Nah, buatlah sebuah dokumen misalnya dalam bentuk format dokumen. Nanti dibuat secara dokumen saja. Nah, nanti kalau sudah mengetikkan nilai ini, silakan buka di web itu ChatGPT ya. Buka ChatGPT. Nah, setelah dibuka, ada itu prompt ya. Nah, prompt. Coba dipastikan di situ. Atau ketik di situ ya prompt ya. Nah, ketik karena berbeda-beda ininya datanya. Misalnya berikut adalah data nilai siswa. Ali, titik 285, Budi 70, Cici 90, Dedin 60, Evi 75. Hitunglah rata-rata nilai, nilai tertinggi, terendah, serta berikan analisis singkat mengenai distribusi nilai dan saran peningkatan nilai secara keseluruhan. Nah, kita menyuruh ChatGPT itu untuk menganalisis apakah dia naik kelas, berapa nilainya, dan berapa peningkatan secara menyeluruhnya. Oke. Seperti itu ya, kita suruh si ChatGPT-nya itu menganalisa ya, analisa. Nah, pasti kalau kita lihat hasilnya sama seperti apa yang dilakukan manusia, ya kan? Nah, misalnya kenapa sampai seolah-olah dia itu tahu gitu, siapa Ali, siapa Budi. Nah, padahal kita hanya menyuruh menginputkan nilai saja ke situ. Nah, bukan nilai. Ya. Oke, ini Bapak contohkan ChatGPT ya. Nah, ChatGPT. Nah, disinilah kita menuliskan prompt-nya ya. Nah, buatkan saya bla 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 bla. Nah, nanti apa hasil dari rekomendasinya? Nah, itu yang akan kita gunakan. Nah, kita kasih contoh si mesinnya itu untuk membaca. Nah, misalnya berikut adalah nilai siswa. Nah, hitung rata-rata nilai. Nah, ini terendah. Berikan analisis singkat mulainya. Nah, kemudian apa hasil dari ChatGPT ini? Nah, seperti ini ya hasilnya.
hasil dari analisanya apakah udah sesuai belum dengan yang disuruh. Nah, di sini misalnya ya. Nah, harus ada rata-rata nilai siswa. Nah, ada atau tidak? Nah, ada atau tidak? Kemudian nilai tertinggi ada atau tidak? Nah, terus insight singkat mengenai penyebaran nilai ada nggak? Ada apa di situ hasilnya? Ah, ada ya? Nah, saran, ada nggak saran? Saran yang bisa diterapkan? Ada ya, ada sarannya di situ. Nah, kita bisa mengambil itu juga bisa kita modifikasi. Modifikasi ini artinya kita lakukan perbaikan, ya. Kita lakukan perbaikan. Nah, terus selanjutnya setelah ada boleh disimpan. Nah, pilih, tahu kan cara menyimpan di apa namanya? Di copy dulu ke lembar kerja hasil analisisnya. Nah, data nilai siswa. Nah, kalau kita lihat sarannya di sini ya. Nilai terbesar dari 60 hingga 10, rentan nilai 30 poin. Mayoritas siswa berada di sekitar rata-rata 70 sampai 85. Ada satu siswa namanya Dedi yang tertinggal cukup jauh di bawah rata-rata. Nah, itu ya hasil analisanya. Nah, sarannya apa kata ChatGPT itu ya? Sarannya untuk peningkatan nilai secara keseluruhan. Nah, pertama, identifikasi kelemahan individu. Nah, perlu adanya bimbingan tambahan lewat mentoring atau belajar kelompok. Pembelajaran kolaboratif. Nah, siswa dengan nilai lebih tinggi, nah, misalnya Cici dan Ali, dapat membantu teman yang kesulitan melalui diskusi atau kelompok belajar. Nah, selanjutnya evaluasi metode. Nah, mungkin ada metode yang kurang tepat, terutama yang kesulitan untuk mengikuti pembelajaran. Yang keempat, peningkatan motivasi belajar bisa dilakukan dengan menetapkan target individu, penghargaan, peningkatan atau pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif. Nah, interaktif itu contohnya kita seolah-olah langsung berinteraksi dengan si perangkatnya. Nah, seperti yang pembelajaran sebelumnya kita mendemokan misalnya kayak komponen mana ini masuk ke mana, mengkategorikan. Nah, itu interaktif ya. Oke, selanjutnya ada latihan tambahan dan remedial. Nah, bahkan si ChatGPT ini menyarankan untuk memberikan nilai atau latihan tambahan kepada siswa yang nilainya rendah. Nah, juga remedial. Nah, oke, nah inilah yang kita copy ya, kita copy hasil dari ini. Kemudian kita lanjut di sini. Nah, kita kopikan. Nah, oke, ikuti ya. Nah, apa hasil analisa itu? Dikopikan, dipindahkan. Nah, jangan lupa untuk merapikan nih, kayak garis-garis nih, kita hapus pakai backspace. Nah, jika kamu butuh, nah itu dihapus ya. Jika kamu butuh itu dihapus. Oke. Oke, ini sudah? Ah ya, sudah ya. Nah, ini dirapikan ya. Ini ada garisnya ya. Garis-garisnya tuh dihapus. Nah, ini oke. Udah ya. Nah, coba tulisannya diganti Times New Roman. Times New Roman. Tulisannya. Bisa nggak merubah tulisan? Ini mana hasilnya?
Oke, coba ini kan apa? Enggak hitam nih, coba dihitamkan. Ya, dihitamkan. Oke, ini. A tuh, yang itu cari warna. Bukan yang A merah. A merah. Silang tuh dulu. Nah, A merah. Nah, cari warna yang lain selain merah, hitam. Oke. Nah, ya itu juga dirapikan ya. Oke, silakan dilihat hasilnya ya. Apa saja rekomendasinya nanti bisa didiskusikan sesuai tidak. Oke, ini Radit ya. Radit, gimana memanfaatkan AI ChatGPT ini? Mempermudah atau memperibet? Bagaimana? Mempermudah. Mempermudah. Nah, contohnya yang barusan kita lakukan, Menghasilkan data. menghasilkan data. Jadi dia bisa menganalisis data yang kita kasih ya. Iya. Nah, ini mempermudah kita. Oke. Oke. Dari sini mana? Ketika kita menggunakan, padahal tuh datanya banyak kan, sementara kita harus menganalisa. Nah, gitu kan. Nah, kira-kira apa positifnya kita menggunakan itu? Siapa yang mau? Mempermudah kita untuk ya membaca data dan sebagainya ya. Karena itu masih sedikit. Coba kalau datanya itu sebanyak kita, misalnya ada 20 orang atau 38. Mana caranya kan? Nah, itu mempermudah kita. Oke, di sini mana tadi setelah kita menggunakan ChatGPT? Sangat mempermudah pekerjaan kita, Pak. Iya. Mempermudah ya. Jadi Ya, semakin lebih cepat. fleksibel. Semakin fleksibel. Nah, jadi kita tidak perlu mengolah data sendiri. Nah, ya, tapi menggunakan bantuan ChatGPT ini kita bisa mengolah data itu secara langsung ya. Oke. Nah, jangan lupa nanti setelah selesai semuanya disimpan berkasnya, disimpan semuanya dengan sesuai nama kelompok. Nah, boleh dengan sesuai nama kelompoknya masing-masing ya.
Buat nama gitu, Pak. Iya. Bikin nama kelompoknya ya. Pak Tirtauli, bisa ya? Nah, oke, udah selesai ya. Oke, udah siap. Oke. Radit, bisa ya? Bisa. Nah, jadi teknologi itu mempermudah kita dalam pembelajaran. Nah, tapi kita juga harus melihat gitu ya. Nah, kira-kira ini sesuai nggak? Nah, sesuai nggak dengan yang kita inginkan? Nah, jangan sampai apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, coba kita punya ice breaking ya. Nah, ice breaking dulu coba. Siang, siang, pagi, siang, pagi. Nah, tunggu ya. Kalau ada yang salah, dia harus nyanyi nanti. Ya, nyanyi kalau salah. Nah, nyanyi. Kalau salah nyanyi ya. Nah, oke. Pagi, pagi, semangat, semangat. Malam. Wih, Bapak berharap ada yang nyanyi kan? Oke. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Kalau pagi, siang, malam, nah, 3. Wah, oke ya. Masih walaupun pembelajaran teknologi seperti ini ya, kita masih tetap semangat. Oke, luar biasa sekali. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke. Oke, karena sudah selesai ya tugasnya tadi, sudah selesai. Coba matikan kembali perangkatnya. Dimatikan perangkat laptopnya, ya, dimatikan. Silakan dimatikan perangkatnya. Sudah. Kalau sudah, silakan nanti ketua kelas ya untuk menutup pembelajaran hari ini. Kita bersama-sama berdoa. Sebelum itu untuk pembelajaran artifisial ini ya, kecerdasan buatan. Apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan komputer yang menyerupai manusia. Ya kan? Menyerupai manusia. Kecerdasan artifisial. Dia bisa mengolah data sesuai dengan pemikiran manusia. Ya kan? Nah, seperti itu ya. Oke, silakan ketua kelas siapkan, kita pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan ya. Ya, oke. Hati di jalan. Oke. Lengkap. Ya, ya. Salam. Oke. Oke. Ya. Ya.